harapannya adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemiliknya itu bisa dihilangkan, menghilangkan kegalauan hati, dan sebagainya. Jadi dari dapurnya ini adalah dapur yang dengan harapan dan doa seperti itu. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengsle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dengan channel Merawat Budaya Nusantara. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih berada di wilayah-wilayah Jawa Tengah, atau kita nanti akan mencoba membahas mengenai keris tangguh seputaran Jawa Tengah atau di era-era Jawa Tengah. Nah, pertama kami ucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudaraku semua se-Nusantara, se-Indonesia, atas dukungannya terhadap channel Merawat Budaya Nusantara ini. Mudah-mudahan kita ke depan akan semakin dimampukan untuk merawat budaya Nusantara, merawat budaya leluhur bangsa Indonesia. Hanya untuk kali ini kita masih berbicara keris. Pada episode sebelumnya kita sempat berbicara mengenai pos Nyengsle ini dengan ada kujang disulanya. Nah, kali ini untuk mempersingkat waktu kita bicara mengenai keris. Kerisnya secara dapur ini dapur yang sangat terkenal secara dapur. Kemudian ada beberapa pandangan yang berbeda juga terkait dengan keris ini. Kerisnya adalah keris Luk 13 yang dapurnya adalah dapur sangkelat, atau ada juga yang biasa menyebut sengkelat. Jadi ada dua versi, ada yang biasa menyebut sangkelat, ada yang menyebutnya sengkelat. Sangkelat ada yang menyebutnya dari kata sangkolo mencelat, sengkelat ada yang bicara menyebutnya adalah sengkel ati gitu. Nah, mari kita coba buka mengenai kerisnya. Nah, inilah keris dengan dapur sengkelat atau sangkelat tadi. Keris ini cukup terkenal karena ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pertama, keris ini memang secara doa atau secara filosofi, itu secara energi, itu di dalam ceritanya dahulu itu adalah dipergunakan untuk menghilangkan sangkala atau persoalan, atau mungkin juga pagebluk dan lain-lain. Itu salah satu versinya. Ada juga yang kemudian versi yang lain adalah untuk menghilangkan sengkel ati, artinya kegalauan, kebingungan dan sebagainya. Nah, keris ini ada yang menyampaikan bahwa pertama kali muncul itu di tangguhnya adalah di tangguh Majapahit atau di era-era Majapahit. Tapi bukan, maksudnya dapur sengkelatnya ya, bukan keris yang saya pegang, bukan. Jadi ada yang menyampaikan bahwa dapur ini adalah dapur yang dikenal sejak
atau berada muncul di era-era Majapahit. Itu kisahnya adalah terkait dengan putranya Pangeran Sendang Sedayu, yaitu yang bernama Joko Suro. Dia dalam perjalanan itu mencari ayahnya, yaitu Pangeran Sendang Sedayu. Kemudian dia ditugaskan waktu itu adalah untuk waktu dia mencari ayahnya itu, kemudian dia itu akhirnya membuat sebuah keris, yaitu keris sengkelat ini, yang waktu itu ayahnya sedang dalam proses kebingungan waktu diminta untuk oleh Raja Majapahit, mungkin eranya Brawijaya, itu diminta untuk dia membuat sebuah keris yang dapurnya adalah berbeda dari dapur yang lain. Akhirnya yang membuat justru putranya. Nah, putranya inilah yang kemudian dengan dia membuat itu, kemudian diberikan kepada Raja Majapahit, Prabu Brawijaya itu. Kemudian di sana dalam ceritanya itu Prabu Brawijaya kemudian memberi nama adalah Sengkelat. Sehingga keris ini seolah-olah dalam konteks yang sekarang yang tadi saya sampaikan itu dibabar pada saat eranya Majapahit. Tapi ada satu lagi, salah satunya adalah masih bicara putranya Pangeran Sendang Sedayu, yaitu saudara lain ibu dari Joko Suro, yaitu Joko Supo. Nah, ini kemudian masing-masing itu, yang khusus yang Joko Supo ini dia adalah membawa keris Kiai Sengkelat untuk menjaga waktu itu gudang senjatanya Keraton Majapahit, dan dari sana kemudian muncullah yang menyebabkan persoalan, yaitu Kiai Condong Campur yang akhirnya kemudian bertempurlah dengan Kiai Sengkelat, dan setelah Kiai Condong Campur itu dikalahkan, dia bahkan patah bilahnya, ujungnya itu akhirnya dia masuk kembali ke dalam warangkanya, sehingga dalam konteks cerita tadi yang disebutkan pada zaman Majapahit itu sesungguhnya sudah ada keris yang berdapur sengkelat. Tapi di dalam beberapa temuan dari beberapa kolektor itu ternyata juga dijumpai keris-keris sangkelat atau sengkelat ini di era-era yang sebelumnya, misalnya di era-era Singosari dan sebagainya. Jadi memang keris ini cukup terkenal karena tadi dari asal-usulnya pun ada beberapa pihak yang menyatakan berasal dari era ini, berasal dari era sebelumnya dan sebagainya. Artinya dari sisi itu. Nah, keris sengkelat yang saya pegang kali ini adalah keris sengkelat, kemungkinan besar eranya adalah era Pengging. Kalau kita lihat dari keris yang saya pegang ini, itu kalau kita bicara era Pengging, Pengging adalah era dari mulai zaman Mojopahit, itu sudah ada. Waktu bicara Ki Pengging Sepuh, wilayahnya tapi adalah seputaran Boyolali. Kemudian ada Ki Pengging berikutnya, Pengging II itu adalah Ki Kebo Kenongo, yang akhirnya beliau itu adalah yang menurunkan Raden Djoko Tingkir atau yang kemudian kita kenal dengan Prabu Hadiwijoyo yang mendirikan Kerajaan Pajang. Jadi ini adalah keris-keris dari kemungkinan besar adalah tangguh dari Pengging. Kemudian keris sengkelat itu cirinya apa? Keris sengkelat itu pertama dia punya, kita sebut kembang kacang, kemudian dia punya jalen satu, lambe gajahnya juga satu, dia punya sogokan sepasang dari depan dan belakang, kemudian dia punya serawean ini, dan juga dia punya greneng. Nah, keris sengkelat ini cukup sepuh karena eranya era Pengging, meskipun ada juga yang menduga bahwa kemungkinan ini eranya adalah era Mediun kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Namanya penangguhan itu sesuatu, terjadi perbedaan itu sesuatu yang biasa, karena namanya tangguh itu sifatnya kira-kira. Tapi yang penting bahwa yang ingin kita sampaikan adalah bahwa keris sengkelat ini adalah keris yang karena cerita tadi
yang beredar tadi dan sebagainya, itu adalah keris yang kemudian di dalam doanya itu memang diharapkan itu bisa menghilangkan berbagai macam persoalan. Harapannya adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemiliknya itu bisa dihilangkan, menghilangkan kegalauan hati, dan sebagainya. Jadi dari dapurnya ini adalah dapur yang dengan harapan dan doa seperti itu. Maka keris ini banyak sekali peminatnya dan juga dapurnya cukup banyak dijumpai dari berbagai macam era. Tadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada yang eranya dari era sebelum Majapahit. Kemudian banyak dijumpai di era-era Majapahit. Kemudian kita juga sekarang yang kita pegang adalah keris tangguh-tangguh atau era-era Pengging. Kemudian ada juga yang era Pajang, era Cirebon, era Mataram, era Pasundan dan sebagainya. Jadi dari keris-keris ini, keris khususnya dapur Sengkelat ini memang keris yang cukup terkenal karena tadi harapan dan doanya atau filosofinya adalah bagaimana keris ini harapannya itu adalah menghilangkan kegalauan, menghilangkan permasalahan dari pemiliknya atau pemegangnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pamornya, ini orang mengenalnya dengan pamor Jung Isi Dunyo. Jadi Jung itu kalau bahasa Jawa dahulu itu Jung itu kapal. Kapal isi dunyo. Dunyo itu harta benda. Jadi bisa dibayangkan kapal yang penuh dengan muatannya adalah harta benda. Artinya tadi bahwa dengan harapannya, dengan segala persoalan itu kemudian hilang, kegalauan hati itu hilang, sehingga muncullah sebuah ketenangan. Maka di dalam menjalani kehidupan itu, misalnya di dalam berusaha dan sebagainya, kalau hati kita bisa tenang, persoalan-persoalan yang dihadapi bisa terselesaikan, maka akan membawa kepada tadi Jung Isi Dunyo, artinya kecukupan. Akan membawa kepada kecukupan, membawa kepada keberkahan. Itu. Nah, Jung Isi Dunyo ini adalah pamor yang cukup spesial karena biasanya pamor-pamor yang bersifat kerejekian itu kan yang banyak muncul adalah seperti misalnya waswutah, pedaringan kebak, kemudian juga ngulit semongko. Nah, ini Jung Isi Dunyo. Nah, kemudian keris ini kita lanjut lagi tadi dengan dapur yang tadi, dapurnya adalah dapur Sengkelat, kemudian adalah dia pamornya Jung Isi Dunyo. Ini karena ini adalah keris perkiraan adalah tangguh Pengging, dia kelihatan sekali dari pertama besinya warnanya cukup hitam ini, seperti besi-besi yang Majapahit ya, walaupun istilahnya belum sehitam yang tadi, tapi memang besinya cukup hitam. Kemudian yang kedua, looknya rengkol, tantingannya ini cukup ringan. Ini tantingannya cukup ringan sehingga nyaman lah kalau kita harus bawa kemana-mana. Kemudian keris ini kebetulan juga dilengkapi dengan dedernya adalah deder Kokrosono. Kokrosono ini juga terkenal di dalam cerita pewayangan, itu adalah tokoh yang sangat sakti. Tokoh yang sangat sakti, tapi juga tokoh yang sangat setia, meskipun berakhir tragis. Bagaimana dia membantu kakaknya Bambang Sumantri untuk memindahkan Taman Sriwedari dalam waktu 1 malam. Kemudian dia begitu setianya rela berkorban untuk kakaknya. Walaupun kalau artinya ini mengajarkan hal-hal mengenai kesetiaan. Walaupun untuk zaman sekarang, andai pun misalnya kesetiaan artinya kita harus saling paham, kita harus saling setia kepada negara, setia kepada bangsa, setia di dalam kehidupan berkeluarga, dan sebagainya. Sehingga nanti harapannya kalau itu semua terwujud dengan penuh kesetiaan, kemudian tadi dihilangkan aral melintangnya di dalam menjalani proses kehidupan, kegalauan menjadi tidak ada, sehingga yang muncul adalah ketenangan. Maka yakinlah
tujuan kehidupan akan tercapai yang digambarkan dengan pamor jung isi dunyo atau kapal yang penuh dengan harta benda. Meskipun tujuan kehidupan kita tidak selalu harus materi seperti itu. Tujuan adalah bagaimana misalnya tujuan kita, misalnya sangkan paraning dumadi, kembali kepada asal-usul, tapi kita sudah menjalani kehidupan dengan penuh manfaat gitu ya. Sehingga apa yang menjadi tugas kita untuk diturunkan ada di muka bumi ini untuk ikut menjaga, misalnya menjaga merawat alam, kelestarian alam, itu kita laksanakan. Menjaga, merawat budaya leluhur sebagai budaya kita sendiri, itu kita laksanakan. Menjaga, merawat negeri ini sebagai negeri yang kita cintai, itu kita laksanakan dengan perannya masing-masing. Merawat keluarga, itu juga kita laksanakan. Maka semua itu adalah kehidupan yang bermanfaat, sehingga suatu saat nanti akan menggapai yang namanya jung isi dunyo, atau akan menggapai yang namanya kembali itu kepada sangkan paraning dumadi, atau orang Jawa mengatakan bahwa tujuan kita dihidupkan ini adalah untuk mamayu hayuning bawono, atau memperindah, mempercantik dunia ini yang sudah indah, sehingga pada saat kita menghadap kembali kepada Sang Pencipta, itu kita bisa tenang karena kita sudah menjalani peran kita yang harus kita jalankan sebagai manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini dengan keris dapur sangkelat atau sengkelat, sengkolo mencelat atau sengkel ati menghilang. Itu dengan pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kita semua dalam rangka kita nguri-nguri budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar, itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.